Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahu maulana rasul. Puji dan syukur kembali kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan karunia Allah. Pada siang hari ini kita masih berikan kesempatan yang lebih besar untuk kita selaku umat Islam, khusus lagi bagi kaum laki-laki, yakni nikmat untuk mendengarkan wasiat takwa. Kenapa? Inilah salah satu bentuknya maka yang diwajibkan sholat Jumat itu adalah laki-laki, karena yang laki-laki itu wajib mendengarkan wasiat takwa dalam satu kali dalam satu minggu. Sehingga ada kita temukan kalau seandainya 3 kali berturut-turut tidak mendengarkan wasiat takwa atau tidak mendirikan sholat Jumat, gugur keislamannya. Itulah maka yang pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat beserta salam tidak lupa kita aturkan untuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad selaku pembawa hidayah dan Allah untuk kita, yakni melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin, sidang jamaah Jumat, para tamu Allah yang terhormat. Di dalam wasiat takwa kita, di dalam khutbah kita pada tanggal 9 Safar ini, mari kita ulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, seperti yang kita baca di awal mukadimah kita tadi, dengan satu topik atau tema khutbah Jumat kita pada kali ini adalah orang-orang yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah.
itu adalah bahasa Arab. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, berkah itu artinya adalah nikmat. Artinya apa? Siapakah orang yang diberikan nikmat atau keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Keberkahan hidup pasti merupakan tambahan setiap umat Islam. Orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya pasti akan mendapatkan limpahan karunia dan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya itu insya Allah akan menimbulkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman dalam hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Sekaligus orang yang dapat di samping mendapatkan limpahan rahmat yang banyak dari Allah, dia juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jalannya selamat dunia dan akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Ada beberapa tanda saat hidup kita dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kitanya bisa kita tanya dalam diri kita masing-masing. Sudahkah dapat keberkahan hidup saya? Nah, kaum muslimin sidang jamaah Jumat, ada beberapa tanda orang yang dapat keberkahan dalam hidup dan kehidupannya. Yang pertama, orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya akan merasakan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dalam keberkahan akan menyadari bahwa manusia tidak akan mendapatkan apapun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyadari bahwa segala nikmat bersumber dari Allah. Artinya apa? Apapun yang ada pada dirinya, baik pangkat, jabatan, harta, kekayaan, pekerjaan, kesehatan, nikmat-nikmat yang lainnya, itu semuanya adalah dia sadar itu adalah pemberian Allah. Karena dia menyadari itu adalah pemberian Allah, dia takut, dia cemas kalau Allah jauh daripada dia. Sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dia timbul rasa rindunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Inilah tanda yang pertama orang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, rindu dengan Allah. Yang kedua, orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya akan timbul rasa kesabaran yang luar biasa dalam hidup dan kehidupannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Orang yang dianugerahi keberkahan dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah bersabar dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maknanya
kita beriman dengan qadar baik dan qadar buruk, atau bahasa Awalnya rukun iman itu yang keenam itu jadi patokan dalam kita menghadapi hidup dan kehidupan ini. Kalau kita lihat kaum muslimin sidang zaman Imam rahimahullah, semua yang ada pada manusia itu adalah ujian dari Allah. Katakanlah nikmat dapat Jawa itu ujian yo. Keraju dapat Jawa itu ujian yo. Gaji dapat Jawa itu merupakan ujian yo. Tapi kalau berupa ujian nikmat ini, banyak manusia yang kurang menyadari ini bukanlah ujian, tapi ini adalah kebaikan. Yang dikira oleh manusiaku yang ujian itu kadang-kadang apa yang tidak disukui, tapi sebenarnya yang disukui atau tidak disukui itu merupakan ujian dari Allah. Artinya apa? Orang yang dapat berkah dalam hidupnya akan bersabar. Apapun yang dihadapinya dengan penuh kesabaran. Kalau dapat ujian musibah, ijazah tidak tampil maka rajo atau mohon maaf sampai titik nanti yang terakhir, kalau di PHK atau diberhentikan atau pensiun, dia akan tulus dan ikhlas menerima mohon sabar. Ini tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Orang yang berkah dalam hidupnya dia akan sadar, ma asaba min musibatin fil ard illa biiznillah. Tak akan terjadi segala sesuatu apapun di atas permukaan bumi Allah selain daripada atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sekalian yang berbahagia, inilah yang perlu kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan awak sebagai kawan bausawa menanamkan sifat kesabaran dalam menghadapi baik nikmat ujian atau nikmat kenikmatan yang diberikan Allah ataupun kenikmatan yang tidak kita sukai daripada Allah. Sadarilah itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin sidang jamaah Imam rahimahullah, tandanya hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah dalam kebaikan. Kaum muslimin sidang jamaah Imam rahimahullah, orang yang diberkahi oleh Allah, dia akan selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan tanpa dia melihat situasi dan kondisi. Artinya kalau muslimin sekalian yang berbahagia, mohon maaf nanti berbicara istiqomahnya bagaimana. Kalau dalam kebaikan kadang-kadang ya kalau bulan Ramadan itu rajin, di luar Ramadan hilang, itu yang dicek situasional. Artinya apa? Orang yang berkah hidupnya Allah, dia beribadah, dia beramal, dia melakukan kebaikan tidak situasional, tapi dia istiqomah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cari situasi dan kondisi itu, tapi kalau dia tahu ini yang benar, dia lakukan. Kalau ini yang dia yang salah, harus dia tinggalkan. Inilah tanda yang ketiga, orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah dalam hidup dan kehidupannya, dia akan selalu istiqomah dalam kebaikan. Artinya apa? Dia akan menjauh dari hal-hal yang selama ini, mohon maaf kata berbicara, yang mudah jadi rahasia umum. Kalau tidak satu lawak bagus seperti itu, tentu ketika akan awak bilang, kurang bagus seperti itu. Kalau orang yang berkah hidupnya, dia akan mau seperti itu. Kenapa? Ini dia tahu ini salah. Tidak seharusnya orang yang beriman, orang yang cari berkah dalam hidupnya, kalau tidak sesuai dengan aturan agama, dia tidak akan mau untuk melakukannya. Artinya apa? Dia istiqomah dalam kebaikan. Yang keempat, tanda orang yang mendapatkan berkah dalam hidupnya adalah merasakan nikmat dalam beribadah. Kaum muslimin sidang jamaah Imam
rahimahullah. Inilah yang keempat. Orang yang dapat berkah atau keberkahan dalam hidupnya, dia akan merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasakan kenikmatan beramal soleh, tanda mendapatkan hidup berkah. Kalau bahasa awalnya kaum muslimin sedang yang berbahagia, rugi no kalau tidak sampai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau dalam suasana beribadah, dia nikmati beribadah. Dia tuluskan, dia ikhlaskan dirinya beribadah. Kalau bahasa kitanya merasa rugi, dia tidak dapat beribadah. Contoh, yang biasanya dia sholat, katakanlah berjamaah 5 kali semalam, satu waktu, karena pekerjaan ataupun halangan yang lainnya, dia tidak sempat berjamaah. Rasa ada yang hilang dalam sebagian dalam dirinya. Demikian dia menikmati ibadah. Artinya apa? Ibadah itu bagi dia adalah bukan hanya sekedar mohon maaf tadi berbicara, bukan hanya sekedar publikasi ataupun pencitraan, tapi tulus dan ikhlas. Sehingga apa? Dia nikmati beribadah. Sehingga inilah kalau sedang mau berbahagia, sudah sampai ke dalam kenikmatan beribadah. Kenapa? Orang yang merasakan nikmat beribadah akan menyentuh ke dalam jiwa. Itulah salah satu makna Allah katakan dalam Al-Quran yang kita kerjakan 5 kali semalam. Aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Artinya apa? Muslim sedang dalam berbahagia. Kalau kita menikmati sholat, dia akan berusaha memelihara sholatnya. Kalau dia memelihara sholat, insya Allah sholat itu akan memelihara orang yang sholat dengan sungguh-sungguh. Itu makanya kalau alat kabut dan 45 itu hati terjemahkan, dibalikkan sedikit. Dirikan sholat. Orang-orang yang sungguh-sungguh sholat yang akan tercegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Kenapa? Sholat itu dia dibutuhkan. Kalau ini yang saya kerjakan contoh, saya masih iri sama orang lain, saya orang yang sholat. Apakah bertentangan atau tidak? Artinya bagian akan mau lagi iri kepada orang lain. Dia tahu benci kepada orang lain. Ini bertentangan dengan nilai-nilai sunnah. Dia tahu akan menjatuhkan orang lain. Seandainya saya dijatuhkan orang lain, pasti akan sakit pada saya. Sehingga nilai sholat itu akan membawa. Jangan kamu melakukan menjatuhkan orang lain. Kenapa? Seandainya kamu dijatuhkan oleh orang seperti yang akan engkau lakukan kepada orang lain, pasti juga terasa sakit. Sehingga apa? Dia nikmati ibadah itu. Ibadah itulah yang akan menjaga dia dalam kehidupannya. Sehingga hidupnya penuh dengan keberkahan. Orang-orang yang berberkahan ini pasti selalu dirindukan, disenangi. Dan bahkan kalau masalahnya sanang banang wajib kehidupan kurang yang perlu berkah. Yang berkah itu walaupun mungkin pangkatnya kecil, jabatannya rendah, hartanya tidak seberapa, mobilnya tidak ada, tapi senang bergaul dengan orang-orang yang hidupnya dengan keberkahan. Kenapa? Ya orang yang mendapatkan keberkahan itu pasti. Jangankan manusia, Allah sendiri pun menyenangi orang-orang yang hidupnya penuh dengan keberkahan Allah. Fa'tabiru yang berkesal la'allakum